lagi. Ya, dia berkata, kenapa dia berkata tulang dari tulangku? Ya, tulang itu kekuatan. Tulang, bukan tulang dari Sumatera Utara, bukan saudara. Tulang itu kekuatan. Kekuatan dia. Coba perhatikan saudara, ya. Coba. Ya, tulang dari tulangku. Berarti tulang kekuatan dia adalah kekuatanku. Aku harus kuat. Punya kekuatan yang bersama, punya pondasi yang bersama. Teman-teman, ketika Adam diberikan seorang Hawa, dia berkata, ini adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Apakah artinya tulang dari tulangku? Saya tidak dapat menjelaskannya karena saya kurang paham. Sebaiknya kita bersama-sama dengarkan khotbah Bapak Pendeta Dr. K.A.M. Yusuf Runi yang membahas tuntas tentang suami istri, di mana istri adalah kekuatan daripada suami. Kita dengarkan selengkapnya dalam khotbah ini. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25 saja yang bakal kita baca. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayat 25. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 21, jemaat menjawab ayat 22, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 25. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memulai ini, hidup tentang rumah tangga, hubungan suami istri. Yang pertama adalah realita kehidupan. Hidup yang sebenarnya itu adalah dalam rumah tangga. Itu hidup. Kita percaya tadi pagi, dari pagi siang, bagaimana kita hidup yang diubah oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus yang diinginkan oleh Yesus. Seperti itu. Saya ingin mengajak kita terlebih dahulu melihat Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Apa yang punya tujuan, rencana? Tuhan itu punya rencana, punya kehendak. Menciptakan kita juga Tuhan punya rencana, punya keinginan, punya kehendak. Ya, karena itu kita harus sesuai dengan kehendaknya. Kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, maka kita disebut dosa. Disebut dosa. Saya ke belakang dulu. Kata dosa itu macam-macam. Ada adekia. Adekia itu kejahatan. Asebia, kejahatan dalam hati. Kedurhakaan itu asebia. Parabasis, pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Ya, perintah-perintah Tuhan itu parabasis. Tapi yang keempat, hamartia, tidak mencapai sasaran. Kalau tidak mencapai sasaran, artinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu dosa. Mungkin kita sudah tidak lagi adekia, asebia, parabasis, tapi kita jangan-jangan hidup kita ini tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan realnya keinginan Tuhan itu ada dalam kehidupan rumah tangga. Itu praktek nyata. Ya, praktek nyata. Sebab ada keinginan, kembali lagi di sini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi, oh ini rencananya, menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa. Ya, serupa, menjadi serupa.
Kata Ibraninya, kata Yunaninya bagus sekali, menjadi serupa, dikatakan sumor paus. Kata ini mengandung menjadi serupa, ya, menjadi serupa. Jadi bukan mirip, tapi menjadi serupa. Kita jangan mirip, kita harus betul-betul serupa. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita menjadi serupa dengan Yesus dalam segala kehidupan kita, itulah kehendak dan keinginan Tuhan. Apakah kita sudah mengikuti kehendak dan keinginan Tuhan? Itulah yang disebut hamartia, tidak sesuai dengan keinginan Dia. Ya. Nah, karena itu kita lihat di sini, serupa dengan supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Yang sulung maksudnya teladan, role model kita. Kita harus seperti Yesus, meniru Yesus. Ya, meniru Yesus. Bukan mendekati, betul-betul serupa dengan Yesus. Saya ingin lanjutkan sekarang ini. Tuhan itu punya kehendak dalam kehidupan manusia luar biasa, termasuk dalam pernikahan, rumah tangga. Pernikahan, ya, perkawinan itu bukan hasil budaya manusia yang makin lama makin tinggi, bukan. Dari semula, sebelum manusia punya budaya, Tuhan sudah punya rencana. Manusia ini harus berumah tangga lewat pernikahan dan perkawinan. Itu di situ. Karenanya kalau kita lihat di sini, kita kembali dulu ke atas, ya. Kejadian pasal 2 ayat 18, Kejadian pasal 2 ayat 18. Adonai Tuhan berfirman, tidak baik. Saudara perhatikan, tidak baik. Berarti harus yang baik. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ya, artinya untuk menunjukkan begitu tegasnya konsep Tuhan tentang rumah tangga. Jadi dengan aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia. Jadi saudara perhatikan, yang sepadan. Ya, sepadan itu negeb. Negeb. Ya, negeb itu artinya pasangan yang tepat. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Saudara beri sendal, ya pasti ada kanan ada kiri. Tapi itu pasangannya, ya pasangannya. Coba kalau kiri semua atau kanan semua. Jadi jangan saudara pikir punya istri itu nurut semuanya. Itu berarti bukan pasangan, itu kiri semua atau kanan semua. Memang suami istri itu harus ada perbedaan, tapi perbedaan tetap dia sebagai satu pasang. Itu maksudnya. Jadi jangan saudara pikir negeb itu ya sepadan yang betul-betul sama, ya nurut terus tidak cerewet. Cari orang bisu, dia pasti tidak cerewet, paling ya sudah. Oke, ya sudah. Tapi hati-hati kalau orang bisu ngamuk, saudara ya. Jadi disitulah yang sepadan. Jangan lupa, dia bicara dengan manusia, dengan Adam itu. Aku berikan itu sepadan dengan engkau. Nanti dikasih contoh. Ya, aku menjadikan apa? Penolong. Yang sepadan ini sebagai penolong. Saudara, kata penolong ini dalam bahasa Indonesia terlalu ringan. Ya, kadang-kadang agak mirip ban serep. Ya, diperlukan baru dipakai, tidak diperlukan masuk kotak. Itu namanya kotak pertolongan. Ya, penolong di sini bahasa Ibraninya ezer. Saya ucapkan dengan spell yang pelan supaya saudara bisa mencatatnya. Ezer, penolong, ya artinya yang memang betul-betul diandalkan. Tanpa itu tidak berkutik. Itu penting sekali. Nanti ingat, tanpa itu tidak berkutik. Jadi dengan kata lain, dia sangat membutuhkan. Ya, jadi sekali lagi, istri itu adalah penolong. Sekali lagi, istri itu apa? Istri itu apa?
Apa? Saya dengar perongrong. Loh, dia penolong bukan perongrong. Itu penting, tolong ingat, ini nanti nyambung ayat-ayatnya. Dia nyambung. Bagaimana cari istri yang penolong bukan perongrong? Bahasa Ibrani-nya apa tadi? Ezer. Apa? Apa? Kok saya dengar herder? Ezer, bukan apa? Herder. Oh, banyak istri jadi herder. Oh, lebih dahsyat lagi Doberman. Oh, bahaya saudara ya. Istri itu Ezer. Ezer itu penolong yang memang diandalkan. Sangat. Bukan hanya pada waktu diperlukan. Dari semula dia harus didampingi. Karena itu dia diambil dari tulang rusuk. Waktu diambil dari tulang rusuk berarti apa? Ada yang kurang. Nah, itu sambungannya di situ, ada yang kurang. Tapi kadang-kadang laki-laki merasa jagoan, merasa ambil keputusan sendiri, itu tidak perlu berbicara dengan istri, berunding dengan istri, apalagi urusan bisnis, kau tidak perlu tahu, apalagi kau rada bodoh. Engkau tidak mengerti liku-liku. Dia tidak menyadari bahwa tulang rusuknya sudah hilang. Kenapa dia tidak menyadari? Nanti ayatnya berkata ditutupin dengan daging, jadi dia tidak tahu. Jadi dia rasa sombong sendiri. Nah ini, jadi ada maksud Tuhan. Ya, kita lanjutkan sekarang ini. Ya, dari ayat 18 tadi. Perhatikan saudara, ya, luar biasa manusia itu. Ya, dikatakan dengan jelas sekali. Dan ketika dia membuat manusia itu, ya, kembali lagi, ya, dari pasal 2 ayat 7, sekarang pasal 2 ayat 8. Pasal 2 ayat 8. Rencana Tuhan dalam suami istri, dalam rumah tangga. Selanjutnya Adonai Tuhan membuat taman di Eden. Taman, saudara, bukan kebun, bukan tempat sampah, bukan ladang, tapi taman. Saudara bayangkan sebuah taman nyaman tidak? Oh, jadi Tuhan buat disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Tuhan itu dalam merencanakan kehidupan suami istri, pernikahan itu rencananya sangat-sangat bahagia. Eden. Apa? Apa? Yang jelas. Kok saya dengar Eden? Saudara ya, kenapa Taman Eden berubah jadi taman? Kita mau rubah. Kalau keadaan rumah tanggamu seperti ini, sore hari ini Yesus sanggup rubah Eden jadi Eden. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi dia. Ya sanggup. Tapi realitanya memang betul-betul berumah tangga itu kadang-kadang bisa membuat kita gila. Gila loh kalau dirongrong terus. Aduh. Dari luar, dari dalam, segala macam ya. Itu betul-betul. Makanya kadang-kadang pernah enggak rasa ya, ibu juga kalau punya suami ya seenaknya ini rasanya betul-betul tinggal di rumah sakit jiwa kan. Ya saudara ya, rasa hampir gila. Pernah enggak rasa jangan-jangan saya sudah gila? Pernah enggak? Ayo, pernah enggak? Jangan-jangan saya sudah gila. Pernah enggak? Ya, kalau pernah itu berarti belum gila. Tapi kalau tidak pernah itu sudah gila. Kenapa? Karena orang gila tidak pernah sadar dirinya. Oh, itu bahaya saudara. Tapi kalau orang merasa aku hampir gila, itu dia sadar. Itu dia gila. Jadi kadang-kadang aduh masalah ini begitu berat. Kadang-kadang suami punya masalah tidak terungkap dengan istri. Saking beratnya tidak bisa diomongkan. Dia tanggung sendiri, pendam sendiri. Nanti meledaknya lain. Ya, mulai garang dan marah. Istri juga begitu. Tidak terungkapkan dengan suami, tekanannya segalanya tidak terungkapkan. Muncul jerawat.
dari situ, saudara. Dia dibuatkan di Taman Eden. Kita langsung masuk. Kita langsung masuk ayat 21. Masuk kepada ayat 21. Lalu Adonai Tuhan membuat manusia itu apa? Ketika ia tidur, Adonai Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kenapa Tuhan ketika mengambil rusuk Adam, ya, Adam disuruh tidur? Kenapa? Ayo. Tardema, lalap. Ada orang berkata, oh dia perlu dibius. Itu Tuhan loh. Tidak perlu bius. Tuhan sanggup ambil tanpa rasa sakit. Itu di sorga. Mana ada rasa sakit? Dia sanggup. Tapi kenapa Adam disuruh tidur? Pertama, ya saudara perhatikan. Ini ayat, jangan saudara pikir kalau baca ayat tidur. Oh ya sudah tidur gitu saudara ya. Lalu saudara mikir sendiri. Tuhan tuh punya maksud. Adam itu ciptaan pertama. Makanya kalau saudara baca tadi dari ayat 19, 20, ya saudara perhatikan di situ. Adam itu menciptakan segala sesuatu. Dia menjadi kepala, dia punya pengetahuan dahsyat, seluruh makhluk ya dinamain oleh dia. Waduh, otaknya, memorinya dahsyat saudara. Ya, hebat kekuatannya. Coba bayangkan, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu di sini ayat yang 19. Lalu Adonai Tuhan membentuk dari segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana, tolong sambung, ia menamai. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Bayangkan, saya nama burung aja ndak semua tahu saudara ya. Gitu kadang-kadang, tapi lama-lama tahu kalau belajar terus, tapi lupa. Jangankan nama burung, Avengers saja tahu saya ya, dari cucu belajarnya. Oh, dia bilang ini Iron Man, ini Black Panther, ini Nebula. Oh tahu gitu, jadi belajar dari dia. Dan Adam coba sudah tahu semua. Coba ayo jujur, Maha tahu, semua tahu, hebat kan Adam? Ciptaan pertama. Lalu nyusul ciptaan kedua. Ayo, apa yang dilakukan? Aku pasti tahu kan gitu. Siapakah kamu? Sengaja disuruh tidur supaya tidak tahu. Supaya Adam tidak berkuasa sewenang-wenang terhadap pasangannya. Wanita tetap menjadi sosok misterius. Gak ngerti kita tentang wanita. Ayo suami-suami, berapa tahun engkau menikah? Engkau mengerti pas tentang istrimu? Gak ngerti. Saya 52 tahun menikah. Kadang-kadang masih tetap gak ngerti juga. Dulu kalau dia agak marah-marah, saya pikir sedang datang bulan. Sudah tua begini datang apa lagi saudara? Tetap menjadi sosok yang misterius. Untuk misterius itu kita perlu memahaminya, mempelajarinya, mendalaminya. Di situ hubungan suami istri. Ya, kita tidak merasa sok tahu. Karena itu disuruh tidur. Kau tidak boleh berkuasa. Kau tidak pernah harus berasa lebih tahu dari dia. Tidak. Kau tidur. Tidur nyenyak-nyenyak dia saudara ya. Jadi betul-betul tardema. Saya sedang mikir Alkitab ini diterjemahkan ke bahasa Palembang. Itu bagaimana kalau bahasa Palembangnya itu, tapi saya takut tidak serius dia kalau ditulis bahasa Palembang ya, agak ucak-ucak sedikit ya gitu saudara ya. Sudah sampai di situ dulu ya. Jadi dia dibuat tidur. Sekali lagi kita baca ya, manusia itu apa? Tidurnya. Begitu bangun sudah tersedia.
Saudara, wah luar biasa. Ajaib Tuhan menyediakan segala sesuatu. Bangun sudah punya pasangan. Bangun. Nah saudara, ini penting. Bapak-bapak, pemuda yang belum menikah, carilah istri yang membuat engkau tidur nyenyak. Jangan cari istri yang membuat engkau tidak bisa tidur. Itu. Amin. Tardema, tidur nyenyak. Karena itu saudara, laki-laki, suami-suami mau memahami istrimu, harus penuh kesabaran, ketelitian, rasa ingin tahu, mempelajari. Kadang-kadang istri kita menjadi objek kuman, virus. Hati-hati mempelajari dia, saudara. Bisa ketularan gitu ya. Kadang-kadang kita mempelajari dia sebagai harta karun. Kadang-kadang kita mempelajari dia seperti putri salju. Oh ya, yang tinggal di menara. Kadang-kadang, seninya luar biasa. Dan seni ini sampai mati baru tamat. Ya, begitu mati aku ngerti siapa istriku. Ayo kan? Ayo, duda-duda begitu kehilangan istri, tahu rasanya memang dialah satu-satunya yang mengerti aku. Dia ganti lagi dari nol lagi, belajar lagi, capek loh saudara. Lebih baik menduda selamanya, capek dari nol lagi. Yang ini aja udah capeknya luar biasa. Belajar yang baru lagi, ketemu milenial, tambah susah lagi. Ya, jadi jangan terpikat. Sekarang ini godaan itu banyak. Kalau saya pergi ke mall, jalan-jalan gitu, itu ya, yang menjual itu nyapa saya, udah tahu Yai nih. Ya, tapi dipanggilnya apa? Koko. Langsung berbunga-bunga. Dari nggak beli jadi beli. Koko. Waduh. Ini koko. Tapi kalau ngaca malu. Kokon cik-cik. Nah di situ. Jadi kita perlu mempelajari terus menerus. Saya kalau ke mall itu paling mesra dengan istri saya. Saya gandeng terus supaya dia tidak mampir kemana-mana. Itu trik suami. Kalau kau mulai masuk mall, genggam tangan istrimu erat-erat. Seperti mesra. Kalau paksa, ayo sini. Nah, sudah sampai di situ. Ya, dia dibuat tidurnya nyenyak. Lalu dikatakan sini. Mari kita lihat ayat 22. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Adonai Tuhan dari manusia itu, tolong sambung. Apa? Nanti dulu. Lah, dibangunnya lah. Siapa yang membangunnya? Bukan hanya diciptakan, tapi yang cocok buatmu. Cocok, dia tahu. Yang pesek ini cocok buatmu. Dia tahu. Dibangunnya. Nah itu yang penting sekali. Bahwa dia memang disiapkan, disediakan sebagai penolong yang sepadan. Karena dia dibangun oleh Tuhan. Amin. Coba, dibangunnya lah apa?
Saya hanya dengar ibu-ibu ngomong ini. Bapak-bapak suaranya apa? Dibangun nyala apa? Apa Pak? Jadi jatahmu seorang, bukan beberapa orang. Jangan nambahin ayat. Jangan nambahin ayat kan? Seorang. Apa di situ tulis beberapa orang? Hana, Marta, Esther? Enggak, saudara. Hana ya Hana, Esther ya Esther. Itu. Lalu mulai nyambung lagi, saudara. Udah ngerti kan? Di bawahnya lah seorang. Bapak-bapak, jatah kita berapa? Ya, cukup seorang. Kasihan yang lain belum dapat. Banyak bujang tua, jadi kasihan ya. Sudahlah, jangan diserobot terus. Lalu, tolong sambung. Lalu apa? Oh, ini betul. Jodoh di tangan tuh Tuhan. Harus di bawah Tuhan. Ya, jangan di bawah dukun. Saudara harus di bawahnya lah. Kemana di bawahnya lah? Ya, jadi perempuan itu dibawa Tuhan kepada laki-laki, Adam pada suami. Siapa yang bawa? Tuhan. Siapa yang bawa? Berarti mertuamu itu Tuhan. Ketika engkau menikah, engkau tanggung jawab dengan Tuhan. Tuhan yang bawa. Oh, hati-hati loh. Dibawa oleh Tuhan. Makanya sampai hari ini tradisi gereja selalu orang tuanya bawa dia, baru dipertemukan. Jadi ingat ya, dibawanya huruf besar loh. Ya, Tuhan yang bawa. Ya, bapak-bapak, jadi satu kau perlakukan perempuan ini. Oh, berat. Belum lagi yang lain. Ini saja pasangan hidup kita. Dibawanya lah. Kalau tidak sanggup, jombloklah seumur hidup. Ya, itu. Daripada ya tanggung kecelakaan. Ya, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Ya, sana tidak bisa, ganti tidak bisa. Kan jatahnya seorang tadi. Dibawanya lah kepada manusia itu. Tolong ingat, yang bawa jodoh kita adalah Tuhan. Yang bawa pasangan kita adalah Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada. Kalau mertua mudah dikibuli, tapi Tuhan tidak bisa dikibuli. Dia tahu rasa sakit, dia tahu engkau menyakiti. Oh, dia tahu, maha tahu, sangat tahu. Ya, hati-hati, jangan pura-pura tidak tahu. Itu, dia sangat tahu. Lanjut ayat 23. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia disediakan sebagai penolong yang sepadan karena dia dibangun oleh Tuhan. Amin. Coba dibangunnya lah apa? Saya hanya dengar ibu-ibu ngomong ini. Bapak-bapak suaranya apa? Dibangunnya lah apa? Apa Pak? Jadi jatahmu seorang, bukan beberapa orang. Jangan nambahin ayat. Jangan nambahin ayat kan? Seorang. Apa di situ tulis beberapa orang? Hana, Marta, Esther? Enggak, saudara. Hana ya Hana, Esther ya Esther. Gitu. Lalu mulai nyambung lagi, saudara. Udah ngerti kan? Di bawahnya lah seorang. Bapak-bapak, jatah kita berapa? Ya, cukup seorang. Kasihan yang lain belum dapat. Banyak bujang tua, jadi kasihan ya. Sudahlah, jangan diserobot terus. Lalu, tolong sambung. Lalu apa? Oh, ini betul. Jodoh di tangan Tuhan. Harus dibawa Tuhan. Ya, jangan dibawa dukun. Saudara harus dibawanya lah. Kemana dibawanya lah?
Ya, jadi perempuan itu dibawa Tuhan kepada laki-laki, Adam pada suami. Siapa yang bawa? Tuhan. Siapa yang bawa? Berarti mertuamu itu Tuhan. Ketika engkau menikah, engkau tanggung jawab dengan Tuhan. Tuhan yang bawa. Oh, hati-hati loh. Dibawa oleh Tuhan. Makanya sampai hari ini tradisi gereja selalu orang tuanya bawa dia, baru dipertemukan. Jadi ingat ya, dibawanya huruf besar loh. Ya, Tuhan yang bawa. Ya, bapak-bapak. Jadi satu saat di hari nanti kita tanggung jawab gimana kau perlakukan perempuan ini. Oh, berat. Belum lagi yang lain. Ini saja pasangan hidup kita. Dibawanya lah. Kalau tidak sanggup, jombloklah seumur hidup. Ya, itu. Daripada ya tanggung kecelakaan. Ya, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Ya, sana tidak bisa, ganti tidak bisa. Kan jatahnya seorang tadi. Dibawanya lah kepada manusia itu. Tolong ingat, yang bawa jodoh kita adalah Tuhan. Yang bawa pasangan kita adalah Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada. Kalau mertua mudah dikibuli, tapi Tuhan tidak bisa dikibuli. Dia tahu rasa sakit, dia tahu engkau menyakiti. Oh, dia tahu, maha tahu, sangat tahu. Ya, hati-hati, jangan pura-pura tidak tahu. Itu, dia sangat tahu. Lanjut ayat 23. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia apa? Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamain perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, dia berkata, kenapa dia berkata tulang dari tulangku? Ya, tulang itu kekuatan. Tulang, bukan tulang dari Sumatera Utara, bukan saudara. Tulang itu kekuatan. Kekuatan dia. Coba perhatikan saudara, ya. Coba. Ya, tulang dari tulangku. Berarti tulang kekuatan dia adalah kekuatanku. Aku harus kuat. Punya kekuatan yang bersama, punya pondasi yang bersama. Daging, perasaan. Perasaannya yang sama. Itu penting sekali. Ya, jadi apa yang kita rasakan, ya, yang dia rasakan kita turut merasakan. Itu penting. Jadi jangan ada alasan, ya, walaupun ada undang-undang yang baru, gitu, apa, memperkosa istrimu 5 tahun, selingkuh 6 bulan, ya coba pilih mana yang enak. Selingkuh aja 6 bulan saudara ya, maksa istri 5 tahun. Ya sudahlah, itu urusan dialah dari sana saudara ya. Jadi itu yang dinamakan satu perasaan. Dan ini sulit sekali. Kita sering mengandalkan perasaan kita sendiri. Kita ingin dihormati, ingin betul-betul dimengerti. Ya, enggak. Ini tanggung jawab kita. Jadi saudara pikir pernikahan itu mudah? Enggak. Berat, susah. Makanya saya setiap memberkati orang menikah, selesai pemberkatan salaman, saya tidak pernah mengucapkan selamat berbahagia. Tidak pernah. Selamat memasuki pertempuran yang sebenarnya. Iya. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Dr. K.M. Yusuf Ruli. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.